Selamat malam, Bapak Ibu PKLU, Jemaat GPIB, dimanapun Anda berada. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan memasuki pembacaan Alkitab pada malam hari ini pada tanggal 31 Juli 2026. Bapak Ibu yang dikasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya membacanya, saya ingin memperkenalkan diri saya sebagai Bapak OB Sianturi Jemaat GPIB Karis, Pulau Gebang Permai, Cakung, Jakarta Timur. Dan sebelum kita memulai membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dengan segala kerendahan hati kami mau berlutut bersujud di bawah kaki kudus-Mu. Kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu pada malam hari ini, sesuai dengan sabda bina umat yang akan kami renungkan. Kiranya kami memohon bimbingan Allah Roh Kudus untuk membimbing kami agar kami mengerti akan firman-Mu dan kami dapat merenungkannya bagi kekuatan kehidupan kami dari hari lepas hari kami di masa usia lanjut kami. Oleh sebab itu, ya Aba, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon bimbingan Roh Kudus agar kami dapat membaca dan merenungkannya sesuai dengan kehendak-Mu. Sebelum kami membacanya, ampunilah salah dan dosa diri kami hanya di dalam kuasa anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan melalui perantaran Allah Roh Kudus kami mau mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu, ya Aba, ya Adonai. Amin.
Bapak Ibu PKLU yang saya kasihi, marilah kita renungkan bacaan kita pada malam hari ini. Dan kita akan mengambil bacaan kita dari 2 Yohanes 1 ayat 4 sampai dengan 6. Dengan perikop, tetaplah di dalam ajaran Kristus. Aku sangat bersukacita karena mendapati bahwa sebagian dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah kita miliki sejak semula, supaya kita saling mengasihi. Inilah kasih itu, yaitu kita harus hidup menurut perintahnya. Inilah perintah itu, yaitu kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar sejak semula. Demikianlah pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Mari kita coba telaah melalui renungan pada malam hari ini. Terus melangkah dalam kebenaran. Aku sangat bersukacita karena mendapati bahwa sebagian daripada anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Salah satu bentuk kegembiraan orang tua baru adalah melihat anaknya dapat berjalan. Berbagai macam usaha akan dilakukan agar anaknya dapat terlatih dan berjalan sendiri tanpa bantuan. Perlu ada konsistensi dan berkelanjutan untuk membangun keberanian dan kesanggupan anak untuk berjalan. Namun tentu saja bisa berjalan bukanlah akhir dari segalanya itu. Justru awal segalanya. Anak masih akan terjatuh, bangkit lagi sampai akhirnya bisa berjalan. Dan kelak menuntun orang tuanya berjalan. Yohanes dalam bacaan ini sangat bersukacita karena ada sebagian orang percaya dalam persekutuan yang tetap setia, meskipun sebagian latar belakang diketahui bahwa ada sebagian yang memisahkan diri, sekrenasionalista, dari persekutuan. Mereka menjadi penyesat yang membawa ajaran tentang Kristus yang berbeda dan menyimpang serta tidak peduli dengan tindakan dan dosa. Kata paripateo berarti berjalan atau berjalan-jalan, yang secara harafiah berarti melangkah dengan kecepatan tetap. Secara metaforia menggambarkan gaya hidup sehari-hari. Bukan hanya aktivitas atau rutinitas harian, artinya hidup dalam kebenaran itu bukan hanya sekali saja, melainkan secara konsisten dilakukan terus-menerus. Itulah yang membuat bersuka cita. Dunia seringkali terjebak dalam glorifikasi hasil atau kekaguman pada hasil akhir, yaitu segala sesuatu dilihat dari indikator capaian dan penilaian. Namun teks ini mengoreksi orientasi kita. Kebahagiaan sejati orang tua, pendidikan maupun pelayanan dalam jemaat adalah saat melihat generasi yang dilayani dapat berjalan secara konsisten dalam kemandirian sesuai perintah Allah. Hidup yang menetapkan dalam kebenaran adalah lintasan perjalanan yang menuntut kesetiaan. Langkah demi langkah, mari hidup dalam kebenaran yang beriringan dengan kasih, sebagaimana perintah Allah bagi kita.
Kiranya renungan ini dapat menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita sebagai jemaat PKLU dimanapun kita berada. Bersamanya. Dan sebelum saya mengakhiri renungan ini, mari kita sama-sama berlutut, bersujud untuk memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami kenal di dalam kasih anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih bahwa kami boleh membaca sebagian daripada firman. Terima kasih bahwa kami juga boleh membaca sebagian daripada renungan akan firman-Mu itu. Mampukan kami untuk dapat menelaah arti daripada firman-Mu. Sehingga di masa tua kami boleh melayani, kami juga boleh mendidik anak-anak kami atau generasi penerus kami agar mereka lebih dekat kepadamu. Inilah doa permohonan kami Bapa, dan ampunilah salah dan dosa diri kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Terpujilah namamu ya Aba, ya Adonai, kekal selama-lamanya. Amin. Demikian program saya dan PKLU membaca Alkitab. Salam sehat, shalom. Ibadah Temu PKLU dalam rangka ibadah syukur HUT PKLU yang ke-16 sudah dibuka loh. Sudah dibuka pendaftaran dari sekarang sampai dengan 18 September 2026. Catat ya. Oh ya, untuk size kaos yang didapatkan bisa request size hanya sampai dengan 16 Agustus 2026. Jadi segera daftar ya. Link dan info selengkapnya ada di bawah sini.